Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seorang pria ditangkap petugas keamanan di salah satu pusat perbelanjaan di Bintaro, Tangerang Selatan. Pria itu ditangkap karena sebelumnya terpergok melecehkan seorang anak kecil. Inilah video yang sempat viral di media sosial saat seorang pria ditangkap petugas keamanan di salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Dari rekaman video tersebut, pemirsa, pria berinisial ABS ini ditangkap karena sebelumnya terpergok melecehkan seorang anak. Setelah ditelusuri di waktu bersamaan, pelaku telah melakukan pelecehan kepada beberapa anak-anak ya. Jadi orang tua korban dan pelaku sempat adu mulut lantaran saat diamankan pelaku berusaha untuk kabur. Kita akan coba dalami informasi ini ya, Baya. Perkembangan penyelidikannya itu sebenarnya seperti apa? Kondisi dari pelaku ini seperti apa? Kan informasinya ini ODGJ ya? Nah, itu kita konfirmasi ya ke Ibtu Purwanto, Kasih Humas Polres Tangsel. Selamat pagi, Pak Purwanto. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, Mbak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purwanto, jadi kasus ini kelanjutannya gimana, Pak? Kami ingin konfirmasi juga, benarkah si pria ini menderita gangguan kejiwaan? Mas Bayu, Mbak Vita, perlu kami jelaskan dari awal ya. Itu memang benar di wilayah kami, Tangerang Selatan, pada hari Minggu sore sekitar jam 16.00 itu telah diamankan oleh security atas laporan ibu korban yang diduga laki-laki ini berinisial ABS umur 33 tahun diduga telah melecehkan anaknya di suatu mal di wilayah Tangerang Selatan. Kemudian laki-laki ini diamankan ke Polres Tangerang Selatan dan diterima oleh tiket SPKT maupun tiket reskrim. Selanjutnya didalami di interview awal rupanya ada gelagat ataupun perilaku yang tidak sewajarnya. Selanjutnya dari tiket memanggil keluarga diduga pelaku ini ABS. Rupanya dari pihak keluarga memberikan selembar bukti bahwa laki-laki yang diduga melakukan pelecehan itu mengalami gangguan mental dan sudah pernah dilakukan perawatan di salah satu rumah sakit Pondok Indah, Bintaro. Demikian Mas Ayu. Oke, pada saat kejadian kan sudah pihak kepolisian akhirnya juga sudah menerima ya keterangan dari pihak keluarga si laki-laki ini, begitu terduga pelaku ini. Nah, pada saat kejadian apakah si laki-laki ini hanya sendirian Pak di mal tersebut atau mungkin sama keluarganya? Betul. Jadi laki-laki itu main atau berkunjung salah satu mal itu seorang diri karena memang keluar dari pengawasan dari rumah memang sudah cukup lama ya, sekitar 2 bulan 3 bulan diamankan di rumah. Namun dengan alasan apa dia bisa jalan-jalan sampai ke mal tersebut. Oke, nah kalau pengakuan dari keluarga dan juga dari pelaku Pak, ini caranya pelaku bisa kemudian sendiri langsung ke mall itu gimana? Jadi memang jadi kalau di rumah itu tidak berperilaku ada wajar. Jadi pengawasan tidak terlalu yang harus dipasung atau apa. Jadi juga bergaul sama ini, cuman kadang ada kambuh gitu enggak. Jadi nggak langsung dipasung ataupun itu tidak. Gitu. Jadi pengawasan lanjut-lanjut aja. Oke, nah kemudian ketika pemeriksaan ini pelaku sempat menyampaikan pernyataan apa Pak ketika dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian? Jadi ketika dimintai keterangan awal pelaku tidak wajar, ditanya tidak kooperatif dan sekali mengatakan pertanyaan itu tidak nyambung. Bahkan saat diinterview di ruangan SPKT, mohon maaf ini si pelaku ini pup ataupun BAB di dalam celana, terus ngomongnya pun juga ngaco gitu Pak. Oke, nah kalau dengan kondisi seperti ini Pak, proses penyelidikannya bagaimana? Kemudian bagaimana respon keluarga dari korban ini Pak setelah mendapatkan faktanya? Perlu kami jelaskan setelah dari pemeriksaan awal tidak adanya kewajaran itu dari pihak penyidik ataupun tiket reskrim dan tiket SPK memberikan fasilitas untuk
dari pihak diduga pelaku dan pihak korban mediasi dengan adanya kita berikan ruangan mediasi dan disepakati untuk si pelaku dirujuk ke rumah sakit jiwa kembali. Nah, nanti proses berjalan setelah ada keterangan dari pihak rumah sakit sejauh mana perkembangan dengan kondisi jiwa di pelaku berinisial ABS demikian. Oke, ketika berada di pusat perbelanjaan di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan ini Pak, korban untuk pelecehan seksual ini berapa orang ya Pak ya? Nah, sementara ada dua. Itu si anak kecil ini lagi main sama ibunya, dipegang di bagian bawah pusar, kemudian ibunya melihat langsung, ibunya teriak minta tolong sama security untuk diamankan. Selanjutnya diamankan ke Polres Tangerang Selatan. Oke, ini memang baru pertama yang dilakukan oleh pelaku atau memang sebelumnya sempat melakukan hal serupa Pak, tapi di lain tempat? Catatan dari pihak kepolisian sementara baru tempat lokusnya di wilayah kita aja ya. Kita belum ada laporan secara lebih lanjut. Oke, baik. Pak, terakhir mungkin tadi ada sempat yang belum tergali. Ini berkaitan dengan pernyataan dari pihak keluarga yang mengatakan bahwa pelaku ini mengalami ODGJ itu sudah lama atau bagaimana Pak? Sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu. Jadi berawal dampak karena si diduga pelaku ini pernah bekerja di suatu perusahaan. Perusahaan itu mungkin memberikan PHK karena ada kekurangan karyawan. Lah dari situlah berangkat depresi diduga pelaku ini. Baik, Pak Purwanto, terima kasih atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Vita, selamat pagi. Pagi, sama-sama Pak.